Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hairul Jamul Tajam. Di sini saya akan menceritakan kembali isi buku dari eh, Dark History of the Tudors karangan Judith John. Nah, pada buku ini saya sangat sangat kesal karena ternyata ada laki-laki seperti ini. Jadi seperti ini. Ini membahas tentang Raja Henry ke-8 yang sangat obsesi sekali dengan anak laki-laki. Nah, dia sampai menikahi 6 wanita ya demi mempunyai anak laki-laki. Langsung saja kita bahas sedikit tentang latar belakang Henry. Ya. Henry lahir pada tanggal 28 Juni 1491 di Istana Placentia Greenwich, tentunya di Inggris. Ayahnya seorang raja yaitu Henry ke-7 dan ibunya bernama Elizabeth of York. Sang ayah mendirikan dinasti Tudors dan menjadi raja setelah berhasil mengalahkan Raja Richard III dari dinasti York dalam pertempuran Bosworth. Henry adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya. Henry adalah anak ketiga dan putra kedua dari 7 bersaudara. Mohon maaf, saya lupa. Nah, dari 7 bersaudara ini hanya 4 yang bisa bertahan hidup. Nah, ini yang salah satunya adalah Henry. Yang pertama Arthur, anak pertama dan pewaris tahta. Yang kedua Margaret, permaisuri Raja Skotlandia. Mary, yang ketiga permaisuri Raja Prancis. Dan yang terakhir tentunya Henry, Raja ke-8 atau yang kita sebut Henry ke-8. Singkat cerita, pada 1501, Arthur, sang putra mahkota, menikahlah dengan Catherine of Aragon, seorang putri dari Spanyol, anak perempuan dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Akan tetapi, pernikahan Arthur dan Catherine hanya berjalan sekitar 6 bulanan, lebih 2 minggu, karena Arthur meninggal karena penyakit yang ia derita. Karena Arthur meninggal, Henry pun dinobatkan menjadi Pangeran Wales, yaitu gelar untuk putra mahkota satu-satunya. Karena pada saat itu hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk menjadi raja, yang bisa memimpin lah ya. Nah, Henry dinikahkanlah dengan Catherine of Aragon, mantan istri dari sang kakak Arthur, di mana Catherine 6 tahun lebih tua darinya. Untuk memperbaharui perjanjian antara Inggris dan Spanyol, dia pun dinikahkan dengan Catherine agar Inggris dan Spanyol tetap terjalin hubungan yang baik. Sebenarnya, sebelum mengambil keputusan Catherine menikah dengan Henry, dia sempat menolak pembatalan pernikahan dengan Arthur. Jadi dia tuh menolak menikah dengan Arthur karena menurut peraturan agama Katolik, seseorang tidak dapat janda atau duda mendiang saudaranya sendiri. Nah, pada kasus ini berarti Henry tidak bisa menikahi Catherine karena Catherine adalah istri dari saudaranya sendiri yaitu Arthur. Akan tetapi bisa saja dilakukan dengan syarat pada pernikahannya dengan Arthur, Catherine tidak melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf. Karena adanya kelonggaran itu, maka dari inilah Catherine tidak jadi pembatalan pernikahan dengan Arthur agar bisa menikahi Henry. Jadi emang tujuan pertama Catherine nikah dengan Arthur itu agar bisa menikahi dengan Henry. Pernikahan ini dilakukan pada saat Henry ke-8 naik tahta, tepatnya pada 11 Juni 1509. Dan setelah ayahnya Henry meninggal, ya jadilah mereka nikah. Jadi pada saat Henry naik tahta dan ayahnya meninggal, kan emang naik tahta itu kalau kerajaan Inggris pada saat raja sebelumnya sudah meninggal. Kemarin saja yang Elizabeth sekarang digantikan oleh anaknya. Jadi pas Elizabeth sudah meninggal digantikan oleh anaknya gitu. Lanjut, next ya. Pada awalnya kehidupan mereka berjalan dengan cukup baik ya. Karena pada tahun baru 1511 putra pertama mereka lahir. Perayaan besar-besaran pun diadakan untuk menyambut kehadiran sang putra mahkota. Tapi sayangnya setelah 7 minggu kelahiran sang putra meninggal karena terinfeksi apa gitu, di sini tidak disebutkan yang jelas. Nah,
Sebelumnya, Catherine juga sudah melahirkan 2 putra lainnya yang sama-sama meninggal dunia. Yang satu pada 1514, yang satu pada 1515. Dan pada 1 tahun kemudian mereka sedikit terobati karena Catherine telah melahirkan lagi, tapi yang lahir adalah anak perempuan. Nah, yang diberi nama Mary pada Februari 1516. Seiring berjalannya waktu, Catherine pun sudah berada di posisi yang sudah tidak bisa mengandung. Melihat keadaan Catherine, Henry pun makin sangsi lah ya, makin kayak sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan anak laki-laki dari Catherine. Hingga pada tahun 1522, Henry terpikat pada dayangnya Catherine yang bernama Anne Boleyn. Dia mencari cara bagaimana caranya menceraikan Catherine agar bisa menikahi Anne. Hingga dia menemukan cara dengan menggunakan alasan pernikahan dia dengan Catherine tidak sah, beralasan karena pernikahan telah dikutuk oleh Tuhan karena melanggar ketentuan agama. Tentu karena asisten paus di paus Katolik ini adalah adik dari Catherine, maka tentunya paus menolak karena ia mengatakan bahwa ini sah-sah saja karena Catherine tidak melakukan hubungan suami istri pada saat menikahi Arthur. Karena Anne di PHP-in ya, Henry mulai ini nih si Anne tuh mulai terang-terangan pengen mendapatkan posisi sebagai ratu baru di Inggris. Jadi pengen jadi Queen of England. Ia mendesak Henry untuk segera menikahinya. Anne pun hingga menghasut Henry untuk memisahkan si Mary, anak dari si Catherine, dan juga tentunya Catherine. Jadi si Mary sama si Catherine disuruh dipisahin lah. Henry pun yang sedang mabuk cinta ya terhasut lah dengan omongan si Anne ya, hingga ia memisahkan Catherine. Catherine dipindahkan ke Moor House dan Mary dipindahkan ke kastil yang entah di mana, ini tidak disebutkan tepatnya di mana. Mary dihapus dari daftar pewaris tahta dan dianggap sebagai anak haram. Dengan berbagai cara Henry memisahkan diri dari kekuasaan paus. Jadi karena kan emang dulu Inggris sama kekuasaan paus itu kan melekat banget. Jadi dia tuh memisahkan diri dan membangun gereja sendiri dan menunjuk dirinya sendiri sebagai kepala tertinggi gereja Inggris. Ia membangun gereja sendiri pada bulan Mei, tanggal 11 Mei. Nah, ia langsung menceraikan Catherine pada tanggal 23 Mei 1533. Dan itu atas perintah dirinya sendiri. Nah, pada tanggal 28 Mei 1533 dia langsung menikahi Anne Boleyn tanpa babi ibu, langsung dinikahin dong. Dan menjadikan Anne sebagai Queen of England 1 hari setelah dia dinikahi. Jadi 3 hari. Jadi 1 Juni 1533 langsung dijadiin Queen of England. Pada pernikahan itu Ratu Anne melahirkan seorang putri bernama Elizabeth pada 7 September 1533. Berarti Hamidun dong. Nama ini diberikan oleh Henry untuk menghormati ibunya yang sudah meninggal, yaitu Elizabeth of York dari dinasti York tentunya. Sama seperti pernikahan sebelum-sebelumnya yang memiliki awal yang manis, akhir yang pahit, tibalah di mana Anne tidak ingin lagi diatur dan ingin mengikuti keinginannya sendiri. Ia yang egois sampai melontarkan hinaan kepada Henry di depan pegawai istana dan juga tamu-tamu undangan. Sama seperti sebelumnya, Henry memikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkan Anne yang selalu menentangnya dan sudah tidak ingin diatur olehnya. Karena itulah Henry menemukan wanita pengganti Anne. Tak lama dari itu wanita ini bernama Jane Seymour. Jane Seymour juga sama. Dia juga sama dayang dari si Anne. Jane Seymour adalah wanita sederhana, pendiam dan sangat baik, berbeda terbalik sangat gini sekali dengan Anne. Akan tetapi dia juga tidak kalah cerdik. Dia sudah berpikir, oh pasti si Anne ini bakal disingkirin nih sama si Henry. Nah, dia yang sangat di saat yang bersamaan ya, Anne juga tahu. Jadi si Jane memainkan akal bulusnya. Nah, pikiran si Anne adalah bagaimana cara mengembalikan
Henry ke dirinya gini ya gitu. Nah dengan cara melahirkan seorang putra. Nah dia pernah melahirkan sebanyak 3 kali tapi semuanya keguguran. Nah pada yang terakhir kalinya adalah akhir dari semuanya. Karena Anne dan Henry sering berkelahi dan sering menyalahkan satu sama lain tentang kegugurannya si Anne. Nah, salah satunya adalah pada 1534 Henry berdiskusilah dengan menteri kepercayaannya, yaitu Thomas Cromwell, untuk membicarakan cara menyingkirkan Anne. Mereka pun memutuskan untuk menuduh Anne telah berselingkuh karena pada saat terbukti berselingkuh si Anne ini terdakwa bisa dihukum mati, ya. Jadi apapun caranya Henry berpikir Anne itu harus mati. Nah, Anne memiliki 4 kekasih dan 3 pegawai gitu. Nah, itu tuh dijadikan bukti, walaupun emang buktinya lemah, tapi emang ini bisa dijadikan ajuan kepada Paus untuk ditindaklanjuti. Nah, akibat tuduhan tersebut, pada 30 April sampai 2 Mei, kelima pria dan Anne ini ditangkap dan atas tuduhan perzinahan. Walaupun tidak ada bukti yang kuat alias lemah gitu ya, mereka tetap dianggap bersalah dan mereka dijatuhi hukuman mati. Kelima pria dijatuhi hukuman mati pada tanggal 18 Mei 1536 di Tower of London. Dan Anne juga sama di Tower of London pada 19 Mei 1536, berarti beda 1 hari. Dengan cara dipenggal. Sedangkan Elizabeth sama seperti Mary dihapus dari daftar pewaris dan diasingkan ke kastil yang entah ada di mana. Sehari setelah Anne dieksekusi, Henry yang berusia 45 tahun bertunanganlah dengan Jane Seymour yang 9 hari kemudian, tepatnya pada 30 Mei 1536, Jane Seymour resmi dinobatkan menjadi Queen of England. Dalam sebuah upacara istana Whitehall, setelah dinobatkan menjadi ratu, Jane mencoba memperbaiki nih hubungan si Mary. Soalnya kan anaknya si Mary itu anak dari Catherine of Aragon ya. Nah, memperbaikilah hubungan Mary dan Henry, anaknya si Henry. Nah, Jane pun berhasil membuat Mary kembali tinggal di istana walaupun tidak lama. Jane berupaya mengembalikan nama Mary ke daftar warisan tahta, karena walaupun itu berlangsung secara tidak instan, ternyata niatnya di balik itu tuh agar dia tidak capek-capek untuk melahirkan seorang putra atau melahirkan gitu ya. Jadi sekalinya dia melahirkan seorang anak perempuan, dia juga tidak terlalu terbebani, intinya seperti itu. Nah, lanjut ya. Singkat cerita, pada 8 bulan setelah menjadi istri sang Henry, Jane pun hamil. Pada tanggal 12 Oktober 1537, setelah melewati proses kontraksi yang panjang dan menyakitkan ya, tentunya saya tidak pernah merasakan karena yang merasakan pasti wanita. Nah, lamanya itu 2 hari 2 malam cuy. Jadi ya cukup lama lah ya. Akhirnya Jane melahirkan anak laki-laki di istananya sendiri yang dihadiri oleh banyak sekali orang. Nah anak tersebut dinamai Edward. Nah, bayi ini langsung dibaptis dan dihadiri oleh kakaknya Mary dan Elizabeth. Jane pun tentunya hadir walaupun dengan sedikit muka yang pucat dan lelah. Setelah pembaptisan Edward, kesehatan Jane menurun drastis karena infeksi yang dia terkena infeksi saat melahirkan Edward. Nah, 2 minggu setelah Edward dilahirkan, Jane atau sang ibu meninggal dunia karena infeksi tersebut yang semakin meradang. Nah, Jane itu adalah satu-satunya istri Henry yang mendapatkan pemakaman layak. Hal ini jelas karena Jane melahirkan anak laki-laki. Dan ya intinya satu-satunya istri yang bisa melahirkan anak laki-laki lah. Padahal kan bukan salah ceweknya ya, salah cowoknya. Setelah kematian Jane, Henry cukup merasa tertekan dan kehilangan hingga ia tidak menikah lagi walaupun tidak lama ya, hanya sekitar 2 tahun. Melihat Henry yang meratapi nasib gitu ya, kehilangan istrinya. Nah, para menterinya pun kayak berinisiatif untuk mencarikan istri lagi nih untuk
si Henry. Nah, dia pun para menteri tersebut pergilah ke sebuah eh, daratan terpencil di ujung Jerman yang di yang dikuasai oleh John III Duke of Cleves. Nah, yang menawarkan putri sulungnya ya tentunya, bernama Anne of Cleves untuk menjadi istri selanjutnya Henry ke-8. Nah, menteri tersebut mengirimkanlah pelukis bernama Henry Holbeins, yaitu pelukis kepercayaan Henry. Dan setelah selesai dilukis dan dikirimkan lukisan tersebut kepada Henry, Henry langsung menyetujui dan ingin secepatnya dipertemukan hari itu juga dengan si Anne. Akan tetapi kan tidak seinstan itu ya. Kalau zaman dulu kan, kalau sekarang bisa naik pesawat atau kapal atau motor juga bisa kali ya. Kalau dulu nggak bisa, harus naik kapal gitu kan. Nah, Henry bertemu dengan Anne pada tanggal 26 Desember 1539. Di kala itu dia terkaget kayak deg gitu. Ternyata si Anne sama di lukisan beda banget, beda jauh. Kayak lusuh, kayak intinya Henry di situ sangat ilfeel karena sikapnya Anne yang cenderung pemalu dan canggungan yang membuat dia ilfeel. Dia mencari cara agar bagaimana caranya membatalkan pernikahannya dengan Anne. Akan tetapi penasihat menghasutnya dengan alasan hubungan antara Jerman dengan Inggris akan lebih baik. Maka dengan sangat terpaksa Henry menikahi Anne of Cleves pada tanggal 6 Januari 1540. Sama seperti pernikahannya yang sebelum-sebelumnya, ia mencari cara untuk menyingkirkan si Anne nih. Karena Henry tidak menyukai Anne dari awal dia bertemu. Selalu mencari celah lah di kontrak pernikahan agar dapat membatalkan pernikahannya dengan si Anne. Nah, suatu saat ia bertemulah dengan Catherine Howard, dayangnya si Anne. Nah, dia pun bertemu dan memberikan Catherine Howard, yaitu salah satu dayang si Anne yang bernasib sama seperti si Anne Boleyn ya. Nah, dengan nasib yang berbeda, Anne of Cleves dikirim ke istana Richmond dengan menyuruhnya menunggu beberapa hari hingga Henry menyusul. Akan tetapi itu sangat tidak mungkin cuy, dan tidak akan ditepati sampai kapanpun. Janji itu tidak terpenuhi karena tentu Henry sedang mengejar-ngejar Catherine. Hingga pada tanggal 6 Juli 1540, penasihat Henry datang ke Richmond nih, kayak kucuk datang, ngasihlah untuk pokoknya surat selembar, dan isi surat itu menunjukkan harus menyetujui melepasnya tahta sebagai ratu. Jadi tahta Queen of England itu harus diturunkan. Jadi ya intinya cerai lah ya antara Henry dengan Anne of Cleves. Karena demi keselamatannya si Anne, kayak dia kan takut jadi istri-istri yang sebelumnya kayak diasingkan, dipenggal, atau meninggal karena infeksi. Jadi dia segera menuruti permintaan Henry. Setelah cerai, Anne pun diberi hadiah yang cukup banyak, emas, tanah, baju yang glamor, dan banyak lagi. Hingga salah satunya rumah atau kastil bekas Anne Boleyn, yaitu kastil Hever. Tidak butuh waktu lama setelah cerai dari Anne of Cleves, Henry pun langsung menikahi Catherine pada tanggal 26 Juli 1940. Berbeda dengan pernikahan sebelumnya, pada pernikahan kali ini dengan Catherine, Henry terlihat bahagia hingga memanjakan Catherine dengan barang-barang mewah, perhiasan, baju-baju baru modis, tanah, rumah, dan intinya dikasihlah semua untuk memanjakan si Catherine. Karena Henry merasa ia sudah menemukan apa yang ia cari dari seorang wanita. Akan tetapi lagi-lagi pernikahan Henry tidak bertahan lama. Konon katanya Catherine tidak kunjung hamil, dan Catherine mulai bosan dengan Henry dan menjalin hubungan gelap dengan Thomas Culpeper, asisten. Padahal Thomas Culpeper itu asisten kepercayaan Henry. Dan memang saat Catherine ini akan menikah dengan saat Catherine masih menjadi dayang, Catherine tuh udah merencanakan untuk menikah dengan Thomas Culpeper ini. Akan tetapi kan dapat tawaran yang lebih baik untuk menikah dengan Raja Henry ke-8, ya mana ada cewek yang nolak anjay. Nah, dan pertemuan Catherine dan Thomas
diatur oleh wanita pendamping Catherine nih. Jadi setiap Catherine dan Thomas akan bertemu, diaturlah oleh wanita pendamping Catherine, yaitu Lady Rochford. Terbongkarlah perselingkuhan Catherine dan Thomas dimulai pada bulan Juni 1541 saat berjalan-jalan dengan Henry ke tempat kecil di sekitaran London. Catherine bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Francis Dairhart yang mengancamnya akan membongkar perselingkuhan antara Catherine dan Thomas, akan tetapi Francis akan tutup mulut jika Catherine memberikan posisi yang menjamin di istana. Dan Francis diberi jabatan sebagai sekretaris Catherine beberapa bulan kemudian. Nah, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 1541, Thomas Cranmer naik. Jadi sebenarnya ada 3 Thomas. Thomas itu ada yang menteri, ada yang sebagai kepercayaan Henry, dan ada juga sebagai selingkuhannya si Catherine. Nah, yang kita bahas sekarang itu Thomas Cranmer yang menteri Henry ke-8. Mendapatkan informasi tentang kehidupan dulunya Catherine. Nah, informasi ini semakin diperkuat karena didapatkan dari teman sekamarnya Catherine selama menjadi dayang, yaitu Mary Lascelles, di mana ini tertulis dalam secari kertas yang ditinggalkan oleh Thomas Cranmer di tempat Henry yang... Jadi Henry itu kan suka duduk di gereja ya setiap hari Minggu atau Sabtu. Nah, di tempat itulah Thomas menyimpan gulungan kertas tersebut. Saat membaca itu, Henry marah dan memerintahkan Catherine dengan beberapa selingkuhannya untuk segera menemuinya di kerajaan. Saat itu Catherine mengakui kesalahannya. Catherine mengakui ia telah berselingkuh dengan beberapa pria pada saat itu, sebelum dan sesudah menikah dengan Henry. Parah banget gak sih? Nah, tidak butuh waktu lama, pria-pria selingkuhan Catherine dengan Catherine sendiri dieksekusi di Tower of London. Bahkan pada semalam sebelum dieksekusi, Catherine tuh kayak latihan buat naruh kepala. Ini nih kepalanya di kayak kayu buat itu loh, buat di eksekusi. Jadi gini tuh, di kayak misal ini walaupun kecil gak apa, ini kayak gini gitu loh. Nah, terus Henry pun mengeksekusi Catherine dan ketiga pria tersebut pada 13 Februari 1542. Nah, setahun setelahnya, karena patah hati nih ya, karena si Catherine ini berselingkuh, Henry pun mencari cara. Dia harus menemukan wanita nih. Nah, dia pun menemukanlah wanita cantik. Nah, yang bernama Catherine Parr. Nah, tanpa babi bu, Catherine langsung ingin menikahi Catherine Parr karena emang mungkin ya laki-laki zaman dulu suka nikahin gitu ya. Nah, pada tanggal 12 Juli 1543, Catherine Parr langsung dinikahi oleh Henry dan dijadikan Queen of England pada hari itu juga. Catherine Parr adalah seorang wanita berusia 31 tahun. Dia baik, humoris, dan tentunya satu frekuensi dengan Henry. Tentunya prestasi Catherine saat ia sudah dinobatkan menjadi Queen of England adalah berhasil mengembalikan Mary dan Elizabeth ke daftar pewaris tahta dengan cara membujuk Henry, dan selama 4 tahun pernikahan Henry dan Catherine pun hidup bahagia. Dan menjelang akhir 1546, kondisi kesehatan Henry nih cukup menurun drastis nih, yang dimana salah satunya adalah sekujur tubuhnya kayak jerawat, tapi bukan jerawat nahan gitu. Nah, terus obesitas, asam urat, dan masih banyak lagi. Pokoknya kesehatannya langsung menurun drastis lah. Inilah yang membuat suasana hati Henry berubah, yang membuat efek dramatis pada temperamennya. Jadi kayak temperamennya tuh minus lah, buruk banget. Dan dia mempercepat kematiannya pada 55 tahun, tepatnya 28 Januari 1547 di Istana Whitehall. Dan itulah kisah tentang
Henry dan para istri-istrinya, yaitu Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. Jadi itulah problemnya keluarga Tudor. Jadi kan si Catherine diasingkan, Anne Boleyn sama Anne of Cleves dipenggal, Jane Seymour meninggal karena infeksi. Cuman Anne of Cleves, oh bukan, jadi Anne Boleyn sama Catherine Parr dihukum penggal, Catherine of Aragon diasingkan, Jane Seymour meninggal karena infeksi, Anne of Cleves dan Catherine Parr meninggal setelah Catherine sudah, jadi Catherine Parr dan Anne of Cleves meninggal saat sudah tidak menjadi istri Henry. Jadi Henry meninggal, mereka juga meninggal, tapi udah lama lah, 3-4 tahun kemudian. Nah, sebenarnya itu tuh tidak untuk diceritakan, akan tetapi ini sangat menarik bagi saya, jadi saya ceritakan kepada ini sebenarnya buku Inggris. Ini tuh sebenarnya buku Inggris, cuman ada versi Indonya, jadi saya baca versi Indonya dan menarik, jadi saya ceritakan ini. Sebenarnya tadinya saya ingin membaca buku tentang Dear Nathan atau Dua Garis Biru, tapi gak ada hikmah yang bisa diambil. Jadi sekian saja, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang saya lakukan ini bersalah ya, sangat menyinggung hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.